Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Yaritanisa dengan NIM akhir 032 dari kelas 3B Tadris IPA, mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi keanekaragaman makhluk hidup untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Biologi Umum. Nah, keanekaragaman makhluk hidup itu sering diistilahkan dengan istilah keanekaragaman hayati biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan bentuk variasi dari makhluk hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda di setiap wilayahnya. Materi yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bergerak. Itu adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Perpindahan seluruh bagian tubuh terjadi pada manusia dan sebagian besar hewan. Contohnya seperti manusia berjalan, berlari, burung terbang, ikan berenang, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu memerlukan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Makanan diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses kehidupan. Cara mendapatkan makanan maupun cara makan setiap makhluk hidup itu pasti berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga itu bernapas atau respirasi. Ciri utama makhluk hidup dikatakan hidup yaitu bernapas. Ketika bernapas, makhluk hidup menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan berat kering sel makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Kemudian perkembangan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Selanjutnya yang kelima itu reproduksi atau berkembang biak. Makhluk hidup selalu berusaha dalam untuk melangsungkan kehidupannya, salah satunya dengan cara berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak makhluk hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara seksual atau kawin atau generatif dan cara aseksual atau tak kawin atau vegetatif. Selanjutnya adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, yaitu setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan dengan cara yang berbeda-beda. Kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan bahwa di dalam tubuh makhluk hidup tersebut terjadi proses pengaturan. Nah, yang terakhir yaitu ekskresi atau pengeluaran zat sisa, yaitu oksidasi zat makanan serta pertukaran zat di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dibuang. Kadar zat sisa yang tinggi jika tidak dibuang akan membahayakan bagi tubuh makhluk hidup tersebut. Yang kesembilan itu regulasi. Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh syaraf dan hormon. Tubuh manusia terdiri atas berbagai macam alat tubuh atau organ yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam menunjang aktivitas tubuh. Semua aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya itu diatur dan dikendalikan oleh sistem yang disebut dengan sistem pengatur atau regulasi. Materi selanjutnya yaitu tingkat keanekaragaman. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampakan luar suatu makhluk hidup. Contohnya seperti warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk tubuh. Yang kedua yaitu keanekaragaman spesies. Keanekaragaman tingkat spesies menunjukkan adanya variasi bentuk, penampakan, dan frekuensi gen. Ekosistem yang kita miliki sangat beraneka ragam sehingga jenis makhluk hidup yang ada sangat beraneka ragam. Pada keanekaragaman spesies terdapat perbedaan sifat seperti familia Felidae, yaitu seperti kucing, harimau, dan singa. Familia Palmae itu meliputi kelapa, aren, palem, dan siwalan.
Terus familia Graminae meliputi rumput, teki, padi, dan jagung, dan lain. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem terbentuk akibat adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya di suatu tempat tertentu. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena adanya persamaan dan perbedaan komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem. Yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan negara yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Tidak kurang dari 25.000 spesies tumbuhan berbunga tumbuh dengan baik di Indonesia. 3.000 jenis diantaranya terdapat anggrek. Sebagai negara dengan bioma hutan hujan tropis, memungkinkan tumbuh subur berbagai pohon penghasil kayu. Selanjutnya, identifikasi nama ilmiah. Setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Contohnya seperti padi, nama ilmiahnya Oryza sativa. Oryza itu menunjukkan nama marga dan sativa itu jenisnya. Tujuannya yang pertama untuk mudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan yang terakhir, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Materi yang terakhir yaitu klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada Monera. Monera adalah makhluk hidup yang bersel satu. Organisme ini tidak memiliki inti jati atau prokaryotik. Sebagian besar bersifat heterotrof. Cara perkembangbiakannya dengan pembelahan, dan ada beberapa jenis yang melakukan konjugasi. Contohnya dari kingdom ini adalah kelompok bakteri dan ganggang hijau biru. Yang kedua ada protista. Protista terdiri dari makhluk hidup bersel satu. Protista ada yang hidup terpisah. Protista berkoloni atau merupakan organisme multiseluler sederhana. Protista yang menyerupai hewan adalah dari golongan protozoa, meliputi rhizopoda, contohnya amoeba. Nah, selanjutnya itu fungi. Ciri-ciri umum jamur atau fungi adalah tubuhnya tersusun oleh satu sel atau uniseluler, atau sebagian besar tubuh terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Sel-selnya bersifat eukariotik atau berinti, membentuk benang atau hifa. Fungsinya terdiri atas 4 divisio, yaitu zygomikota, asigomikota, basidiomikota, dan deuteromikota. Nah, yang keempat itu plantae, meliputi tumbuhan lumut atau biotopita, tumbuhan paku pteridopita, tumbuhan berbiji spermatopita. Yang terakhir itu protozoa, contohnya seperti amoeba, plasmodium, dan paramecium. Cacing atau vermes, contohnya cacing tanah, cacing pita. Hewan berpori atau porifera, contohnya spons karang dan spons merah. Animalia, hewan berungga atau coleonterata, contohnya ubur-ubur. Terus hewan lunak atau moluska, contohnya bekicot dan siput. Hewan berduri, contohnya bintang laut, dan hewan berkaki berbuku-buku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.